Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian online, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Ada beberapa message yang datang ke inbox saya bahwa ternyata kajian kita ini, sharing kita ini, berbaginya kita setiap pagi insya Allah juga disaksikan ataupun ditonton, dilihat, disimak oleh saudara-saudara kita yang non-muslim. Pada prinsipnya, ilmu yang disampaikan adalah universal. Penyampaian tetap mengutamakan berdasarkan kaidah-kaidah keagamaan dan kemanusiaan. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu baik untuk siapapun. Islam itu baik untuk seluruh alam. Islam itu baik untuk seluruh makhluk. Bahwa saudara-saudara kita yang non-muslim tidak akan membaca ataupun tidak dengan sengaja membaca Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Ya karena mereka punya kitab sendiri yang mereka yakini, kita harus menghormati itu. Akan tetapi bagaimana kita bisa berdakwah kepada mereka, kita juga bisa menyampaikan, berdakwahlah dengan akhlakmu, dengan perilakumu, berakhlaklah dengan apa yang dinamakan suri tauladan, sikap yang baik, perilaku yang baik. Ya, dan itulah cermin dari apa yang engkau belajar, apa yang agamamu ajarkan kepadamu. Dalam kesempatan ini, izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan, berbagi tentang sedekah. Ada beberapa sahabat atau teman-teman yang menyatakan bahwa sedekah itu nggak boleh ngarep. Sedekah itu harus ikhlas. Lalu bagaimana pendapat berdasarkan apa yang saya pelajari? Ya, kita bagi yang muslim dalam sholat saja kita boleh meminta, boleh ngarep, boleh mohon. Ya, coba ingat doa-doa kita pada saat kita duduk di antara dua sujud. Doanya adalah Robbikfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doanya adalah minta petunjuk, minta kesehatan, minta rezeki, ya kan? Itu ngarep bukan? Itu mengharap kepada Allah. Masa kita sedekah nggak boleh ngarep kepada Allah? Ketika dalam kondisi normal atau kondisi bukan dalam keadaan terdesak, ya kita mungkin nggak ngarep, ya. Tapi bayangkan kondisi lagi susah nih, anak sakit, utang melilit, mau bisnis lagi pailit, keadaannya sulit, ada COVID, ya. PHK saudara-saudara kita, ya, masa kita nggak boleh ngarep sama Allah? Lalu bagaimana kita mengharapkan dari lewat sedekah kita? Ya. Kita mau ngarep kemana lagi kalau bukan mengharap kepada Allah? Ya. Jawab dong, bener gak?
Kemana lagi kita ngarep kalau bukan kepada Allah? Ya. Orang biasa, ya, kebanyakan kita mengandalkan ikhtiar saja, mengandalkan usaha saja, mengandalkan kemampuan diri. Baik, tapi kurang sempurna. Ya. Mau saya kasih tahu rahasianya? Yang pertama memang ikhtiar, usaha, berusaha ataupun kita ya berikhtiar, bekerja itu salah satunya. Dengan berdagang, berusaha itu juga. Yang kedua adalah berdoa, minta sama Allah. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah sedekah. Yang tadinya kita hanya mengandalkan ikhtiar kita, usaha kita, kemampuan kita, dari ilmu kita, padahal ilmu kita terbatas kan. Tapi sekarang kita kombinasikan ikhtiar, doa ya, dan sedekah. Oke. Keren apa keren banget? Keren banget ya. Coba yang setuju keren banget, silahkan di komen dong. Ya, biar makin banyak yang ikutan, yang semangat untuk bisa di Jumat pagi ini mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan, mendapatkan semangat baru untuk bisa meraih apa yang mereka upayakan. Sahabat sekalian, sahabat kajian online yang dirahmati Allah, coba perhatikan 3 orang pemuda yang terkurung di dalam gua. Apa yang mereka lakukan? Kayak ada bantuan kan? Mau minta tolong sama siapa? Terkurung di dalam gua. 3 pemuda. Maka mereka bertiga ini bertawasul kepada Allah. Dengan apa? Yang pertama, pemuda pertama bertawasul dengan berbakti, amalan-amalan mereka, dengan amalan-amalan mereka pada saat mereka berbakti. Itu pemuda yang pertama. Pemuda yang kedua bertawasul dengan amalannya yang menjaga dirinya, ya, menjaga diri dari maksiat. Lalu pemuda yang ketiga, ya, bertawasul dengan amalannya apa? Amalannya berupa menunaikan amanah. Ya. Tawasul dan ngarep itu Allah kabulkan. Ingat nih ya, kuncinya nih, tolong diperhatikan. Berharap kepada Allah itu adalah berdoa. Berharap kepada Allah itu adalah bukti iman. Berharap kepada Allah, tidak suka berharap kepada makhluk. Berharap kepada Allah itu adalah menuruti perintah-perintahnya. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Dan semuanya itu menjadi amalan tersendiri. Ya. Salahnya di mana? Iya kan? Semuanya baik. Ya. Allah menyuruh kita berharap, ya. Nabi juga bilang, belilah kesulitanmu dengan sedekah. Ya. Jadi boleh kita berharap kepada Allah melalui sedekah-sedekah kita. Ya. Karena Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu gak pernah ingkar janji. Beda sama manusia. Manusia PHD lah ya. Apa PHD? Bukan Pizza Hut delivery. PHD itu adalah pemberi harapan doang. Jadi ngarep aja gitu ya, gak pernah dikasih ya Allah. Jadi dalam keadaan seperti sekarang, ya saya ada tambahkan sedikit. Dalam keadaan seperti sekarang, di mana keadaan sulit, pasti semua orang tahu kita semua sulit, ya. Karena salah satunya lewat pandemi ini, ada yang di PHK, anak kita pengen sekolah, ada yang lagi sakit, ada yang sampai istrinya menuntut cerai, ada yang ya karena kemarin saya baca berita
di Jawa Barat atau di Bogor, ya, banyak pasangan yang bercerai lantaran karena keadaan seperti ini. Masya Allah, terimalah pasanganmu apa adanya, kekurangannya, kelebihannya, terima. Ya, jadi jangan pada saat senang sama-sama, tapi pada saat sulit ditinggalkan. Ya, sahabat kajian online yang dirahmati Allah, pada saat kita sedang berlebihan, pada saat kita sedang kaya, pada saat kita sedang berkecukupan, kita biasa bersedekah, ya, dan itu kurang menarik di mata Allah. Ya, bukannya tidak baik, kurang menarik di mata Allah, di hadapan Tuhan kita. Wajar dong, orang kaya, orang berkecukupan, orang serba ada, dia sedekah, dia bantu orang, kumpulin orang, sedekah ataupun santunan anak yatim. Itu biasa, gak ada yang istimewa. Mau tahu yang istimewa? Yang istimewa adalah bersedekahlah di saat kamu susah. Ini keadaan sekarang lagi apa nih? Susah nih. Ya, keadaan lagi susah. Hampir sebagian besar susah. Pasti ditanya, minta cari kerja, anak mau sekolah, ya, ada yang keluarga sakit, tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Betul? Bisnisnya drop. Ya, tempat dia bekerja harus tutup sehingga di PHK dan lain sebagainya. Ini keadaan sulit. Hajar dengan sedekah. Ya, jor-joran dengan sedekah. Ya, saya buktikan sendiri. Ya, pada saat sedang susah, pada saat sedang terpuruk, pada saat sedang jatuh, pada saat sedang benar-benar tidak punya pengharapan lain dan hanya berharap kepada Allah, sedekah. Sedekah semaksimal mungkin yang Anda bisa. Ya, saya bisa cerita begini karena saya mengalami. Ya, saya pernah mengalami susah. Saya pernah mengalami hutang piutang, pernah mengalami dikejar-kejar debt collector, dikejar-kejar bank, dikejar-kejar leasing, ya. Bahkan saat pekerjaan tidak ada. Saat itulah keadaan terdekat kalian dengan Allah, terdekat dan termesra hubungan kita dengan Allah. Apapun kebaikan, apapun yang antum lakukan, yang kalian lakukan di saat sekarang, percayalah, Allah langsung kabulkan. Ya, Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Minta, kata Allah, pasti aku kasih. Pastinya Allah, gak pakai insya Allah. Pastinya Allah, pasti. Ya, sedekah. Keadaan lagi susah, sedekah. Jaga dari meminta-minta, jaga dari mengharap kepada manusia. Mengharap hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah. Ya. Ketuk pintu-pintu langit di tengah malam, di sepertiga malam, di waktu-waktu duha. Jika suamimu berangkat bekerja, para istri silakan sholat duha 12 rakaat, 8 rakaat, 6 rakaat, 2 rakaat pun gak ada masalah. Bantu suamimu untuk ikhtiar. Ya, doakan dia. Ya. Saling mendoakan. Ya.
Suami istri itu doanya makbul, saling mendoakan, karena disitulah rahmat Allah. Para jamaah kajian online yang dirahmati Allah, lakukan keajaiban dalam hidup orang lain, dalam keadaan susah. Sahabat, buka Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 terakhir, ayat 3 awal. Ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Bikin orang lain melalui sedekah Anda, ini tolong perhatikan. Melalui sedekah Anda, ya, orang lain akan merasa seperti itu rezeki yang tiba-tiba, rezeki yang besar buat dia, rezeki yang mengagetkan, yang gak disangka-sangka. Lakukan itu, baik kepada tukang sapu, penjaga toilet, petugas SPBU, security, siapapun yang dalam keadaan kekurangan, Anda berikan sedekah, dan sedekah itu membuat dia sampai takjub, sampai shock, sampai kaget, dan dia gak mengharapkan itu. Dan dipastikan maka Allah akan memberikan rizki kepada Anda melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Coba ini, praktekkan. Nanti jika apa yang Anda alami berhasil, tolong sampaikan ini kepada yang lain, supaya yang lain pun dapat merasakan manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Selamat bersedekah, selamat mengetuk pintu rizki, selamat meraih kesuksesan, keberkahan, dan kemuliaan hidup dan mati nantinya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.